kita sesama muslim, ada satu berita sorotan dunia yang sudah berjalan 3 minggu ini, bahkan hampir mau sebulan, yaitu saudara-saudara muslim kita di Palestina. Dan ini harus dan wajib untuk kita jadikan bahan pertimbangan, terus memikirkannya dalam bentuk doa Bapak Ibu sekalian. Sebab Palestina Bu, Ibu tahu Palestina nggak Bu? Di mana? Mau pernah ke sana? Palestina itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan tempat yang diberkahi mungkin kurang tepat. Tempat yang menjadi sumber keberkahan. Maknanya begitu. Sebab di awal surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekitarnya. Sekitaran Palestina diberkahi dengan sebab Palestina. Gimana Palestinanya? Itu memang sudah menjadi doa Rasulullah dan sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Tidak ada para nabi dan rasul kecuali pasti akan berkaitan sejarahnya dengan Palestina. Pasti. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ponakannya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu masih saudara. Nabi Lut manggil Nabi Ibrahim om lah, tidak paman, ya, karena masih hubungan famili. Dan hampir satu zaman juga itu dikeluarkan Nabi Ibrahim dari desa Ur, tempat kelahiran beliau, selatan bagian Irak, kemudian sampai kepada Palestina. Bahkan juga sebagian ulama sejarah mengatakan lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Ismail itu di Palestina sebelum Nabi hijrah ke Makkah, ke tempat Ghairudzi Zar'in, tempat yang tandus yang tidak ada cocok tanam di dalamnya, itu baru Makkah. Dan juga termasuk sejarah ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan ada juga yang mengatakan mihrab pertama kali yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu adalah di Palestina. Rasulullah pernah banyak sekali hadis menyebutkan tentang khususnya Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya masjid di muka bumi ini, yang pertama itu adalah Masjidil Haram, lalu yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Pembangunan pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Para sahabat bertanya, berapa jarak antara keduanya dibangun? Rasulullah mengatakan 40 tahun. Jadi setelah Allah bangun daripada Masjidil Haram, barulah Allah ciptakan Masjidil Aqsa. Mengenai keutamaan dan fadilahnya, Rasulullah juga banyak menyebutkan dalam hadis. Yang kita ini la tusyaddur rihal, tidak boleh tasyadud, tidak boleh untuk memaksakan diri untuk rihlah, untuk jalan-jalan, kecuali dalam 3 tempat ini boleh untuk memaksakan. Makanya dalam hal misalnya memaksakan itu ya ngutang sih ya, artinya ngumpulin duit untuk ketiga tempat ini saja. Apa yang pertama? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan ketiga Masjidil Aqsa. Mau Bu Masjidil Aqsa sekarang, mau nggak? Mau? Enggak, takut mau kurang. Orang yang sholat di Masjidil Haram fadilahnya bisa sampai 100.000 rakaat selain di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Nabawi 1000 rakaat. Sholat di Masjidil Aqsa pahalanya sampai 500 rakaat. Ibunda Nabi Isa, Siti Maryam pun juga diyakini mihrabnya itu adalah di Palestina. Nabi Daud tadi sudah disebutkan, putranya Nabi Sulaiman. Itu cerita tentang semut. Kan di Al-Quran ada surat semut. Ada nggak surat semut? Surat apa namanya? An-Naml. An-Naml artinya apa? Ada semut. Surat semut. Itu ketika Nabi Sulaiman ingin lewat dengan bala tentaranya, lalu dikatakan oleh anak buah Nabi Sulaiman daripada jin, masuklah kalian semua hulu manasikakum wa'in, semut-semut, karena bentar lagi Sulaiman akan melewati tempat ini. Nanti kalian akan injak-injak Wadi Naml, tempat daripada semut tersebut adalah di Palestina. Sampai nanti Nabi Isa alaihissalam pun juga turunnya di daerah Syam, ya, masih dalam sekitaran daripada Palestina, di Syria. Begitulah sejarah Al-Quran yang tidak pernah terlepas. Apalagi Nabi Musa.
Memang Israel dari dulu ya kayak begitulah. Potret Bani Israel itu yang selalu membangkang kepada Allah. Tapi generasi terbaik mereka dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Yang membelot dari mereka itu yang menjadi orang-orang Yahudi. Makanya gak heran kalau mereka sekarang membunuh, ya merampas, menzolimi. Jangankan orang biasa, Yahudi zaman dulu dalam Al-Quran yang quluna anbiya'ahum, membunuh nabi-nabi mereka. Nabi dibunuh. Makanya kalau ulama dibunuh ya udah sejarah. Namanya sejarah itu adalah kejadian yang terulang. Itulah kebiadaban daripada Yahudi. Musuh abadi sampai dengan hari kiamat. Selalu kita baca dalam Al-Quran, kita selalu minta kepada Allah, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi 'alaihim itu adalah orang Yahudi. Ad-dhalin itu adalah orang-orang Nasrani. Nah sekarang saudara kita sedang berjuang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min dan mu'min yashuddu ba'duhu ba'dhan kal-bunyan. Kita ini seperti bangunan, mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kita walaupun tidak kenal dengan orang-orang Palestina, tapi kita saudara semuanya, dipersatukan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang mereka rasakan di sana harus kita rasakan juga di sini. Namun kita tidak berdaya untuk membantu mereka dengan mengangkat senjata, dengan perang, dengan mengirim pasukan dan lain-lain. Tidak. Senjata kita cuma satu, apa? Doa. Dan itu adalah senjata pamungkas, as-silahul mu'min, sebagai apa? Senjatanya seorang mukmin. Maka jangan pernah kita lupa Bapak Ibu sekalian, di setiap 5 waktu kita, dalam sholat kita, setelah sholat kita, doakan daripada saudara kita muslimin di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan fathan azizah, fathan qariba, nasran azizah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa terbebas ya daripada serangan orang-orang Israel. Jadi mereka itu kan mitos sebenarnya, Pak. Dari zaman Nabi Musa itu dulu, Nabi Musa bilang kepada Bani Israel, janganlah kalian mundur sedikit pun, membelakangi jika ada yang memasuki Ardil Muqaddasah, daripada tempat yang disucikan ini. Dan mereka mengatakan sebenarnya udah mau mundur. Artinya itu hanya sebuah kesalahpahaman yang dipelintirkan daripada pemahaman perkataan Nabi Musa di dalam Al-Quran yang menganggap bahwa Palestina itu adalah tanah milik Israel. Padahal tidak, sama sekali berbeda. Maka oleh karena itu kita semua selaku umat Islam wajib memberikan tumpuan, sebagaimana Rasulullah katakan, man la yahtam bi amril muslim falaysa minna. Siapa orang yang tidak memberi perhatian kepada seorang muslim bukan bagian dari kami. Ala kulli hal, hubungan sesama Islam harus kita jaga, sesama muslim harus kita erat lagi persatukan dengan doa-doa kita. Makanya ulama dari kemarin juga menganjurkan kita kan baca qunut nazilah ya di khutbah-khutbah Jumat, biar semua tahu kita masih bisa tertawa tapi saudara kita, masya Allah. Padahal Palestina subhanallah kalau dalam berita masih menggunakan adab, menggunakan ajaran Rasulullah yang dimana tentara Hamas tidak pernah membunuh perempuan, membunuh anak kecil. Itu memang ajaran Rasulullah. Dalam tata tertib perang juga sama, dari zaman Rasul peperangan yang terjadi gak ada kamus yang namanya menyakiti, apalagi membunuh perempuan, tidak ada. Tapi mereka apa yang terjadi? Justru malah warga sipil yang diserang, rumah sakit, mayat berlimpah. Bahkan kemarin informasi dari Habib Hanif saja katanya sampai ada 500 bayi yang sudah meninggal di Palestina. Kita doakan mudah-mudahan menjadi syahid syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kalahkan daripada Israel, Allah binasakan mereka semua ya, orang-orang yang menzalimi daripada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Apalagi zikir kita pada hari ini juga kita sisipkan doa untuk saudara kita Palestina. Insyaallah dipimpin guru kita ya, Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmud yang baru pulang umroh, masya Allah. Ya masih bawa korma ini Ustaz Mahmud ini. Insya Allah masih banyak malaikatnya, doanya dijawab oleh Allah. Insya Allah. Dan saya mohon maaf langsung berangkat kepada para guru, para jamaah sekalian, karena ada acara maulid lagi di pondok pesantren. Mudah-mudahan semua yang
dalam rangka majelis zikir akbar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.